perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan dari perkuliahan ini menjadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita juga mendoakan keluarga kita mudah-mudahan sehat walafiat. Keluarga, orang tua kalian yang sedang mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyiban barokan, terutama untuk membiayai perkuliahan kalian. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Tsumma ila Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kita mengawali dengan membaca tadarus Al-Quran. Kita akan rubah dibalik ya dari juz ammah tetapi surat yang paling akhir, surat ke-114. Surat ke-114 itu surat apa teman-teman? Al-Nas. Surat An-Nas. An-Nas, betul, Tori. Betul. Surat terakhir ya. Baik. Kita acak secara random. Ada yang mau baca duluan? Ada yang mau membaca duluan? Silahkan. Ada yang mau membaca duluan? Silahkan. Jadi tidak perlu ditunjuk. Saya Pak. Saya Pak. Silahkan namanya. Halo. Saya Pak. Ya, nama. Aryo. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Monggo dilanjutkan. Barangkali Mas Aryo bisa menunjuk temannya. Torik Pak. Ya, silahkan Mas Torik. Aina Torik.
Where are you, Tori? Oh, maaf, saya habis wudhu, maksud. Fadal, Ikra ya Tariq. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tafadhal ya Tariq. Ya. Tunjuk akhuka, teman kamu. Fayashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tafadhal ya Fayas. Tunjuk akhuka. Diki Akuna Diki Purwanto. Tafadhal ya Diki Purwanto. Ikra jayidan. Fayas min aina anta. Jitu min Lamunjan, Ustaz. Masya Allah. Lamunjan. Anta makhirun natakallam bilugatil arabiyyah. Naam. Laisa bifusah qalil. Masya Allah. Aina tata'allam bilugatil arabiyyah. Fi ma'hadil islahil islami. Di Mahad Al-Islah. 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 Min Madinati. In Madinati Lamunjan, Ustaz. Oh. Baik. Jayid. Nah. Al-an ikra ya Diki. Iya, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aina suar. Gimana, Pak? On cam. Kalau bisa. Oh iya, Pak. Udah, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abillah biwatab ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naran zatalahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tamir. Tunjuk. Tuka. Lanjutkan, ditunjuk saudara perempuan kamu. Anisa Maharani, Pak. Tafadhal Anisa Maharani ikra jayidan. Anasar ya, Pak?
Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Tafadhal. Man ukhtuka. Ukhtuki. Siapa yang mau ditunjuk? Laki-laki atau perempuan, Pak? Ya, perempuan gantian. Raisa, Pak. Raisa Salma. Raisa Salma. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Kafirun ya, Pak? Naam. Oh, kenapa, Pak? Naam. Ya, naam itu iya. Oh, Betul. iya, maaf, Pak. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lanjutkan, siapa yang mau ditunjuk? Cewek apa cowok, Pak? Ya, terserah deh kalau sekarang. Ataya Asyik. Hanun, Pak. Muhammad. Ataya Hanun, Pak. Oh, sorry. Ataya Hanun. Tafadhal Ataya Hanun, ikra jayyidan. Al-Kautsar ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nastamir, silakan dilanjut siapa? Rahel Voluntero, Pak. Tafadhal ya Rachel, ikra jayyidan. Halo, Pak. Ya. Halo. Iya. Oh, Al-Maun ya, Pak? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'uul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nastamir, silakan dilanjut. Cewek cowok, Pak? Alamat syiti. Up to you. you. Arya dan Nendra deh, Pak. Tafadhal Arya, ikra jayyidan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Suaranya terputus, Arya. Tahu-tahu kamu udah selesai saja bacanya. Tes Pak, apakah terdengar? Ya, sudah. Nah, ada. Ginilah kuliah online. Nggak terdengar, tahu-tahu udah selesai. Sudah. Udah selesai kan tapi ya bacanya? Sudah Pak. Oke. Nastamir, lanjutkan. Coba coba Pak. Ala ma'asyita. Ala ma'asyi. Ala ma'asyi. Up to you. Bidat Asya Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Silakan dilanjut. Ya, Midad. Hilmi, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Silahkan dilanjut. Tri Inayah. Tri Inayah. Tafadhal ya Tri Inayah. Iqra jayyidan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kedengeran nggak? Maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Nadia. Lanjut. Iya, kecil sekali suaranya. Lanjutkan deh. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan. Sarah, Pak. Maaf Pak, Sarah katanya lagi nggak bisa on mic, soalnya lagi vaksin katanya Pak. Oh ya. Apa? Kita deh Pak. Kita. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus
وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kalian tahu sholawat tibil qulub tidak? Sholawat syifa. Ada yang sudah pernah dengar atau sudah hafal? Ya, Saya kita pernah, Pak. belajar. Hah? Ya? Saya pernah dengar, Pak. Pernah dengar. Baik. Setelah pernah dengar, harus baca dan harus hafal. Baiknya seperti itu. Ya, saya akan share sholawat syifa di sini. Saya minta host untuk, oh sudah. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Apa pentingnya kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ini satu pembelajaran. Ketika kita mendengar nama Nabi kita diucapkan, dilafadzkan, maka hukumnya ya itu mendekati kewajib, sunnah muakkad bahkan. Menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam Allah atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena Nabi pernah bersabda, ada hadis yang menyatakan, barang siapa dari umatku yang mendengar dibacakannya namaku, dilafadzkannya namaku, namun dia tidak menjawab dan menambahkan, maka itu adalah sesungguhnya sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya manusia di dunia, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu paling pelit-pelitnya orang di dunia, kata Kanjeng Nabi. Ya, kalian jangan sombong. Kalian hidup di dunia itu sesungguhnya adalah berkat Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Ada hadis yang menyebutkan laulaka ya Muhammad. Kalaulah bukan karena engkau. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad, lamma ma khalaqta al-afla. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad sampai 2 kali, tidak akan aku menciptakan bumi beserta isinya. Ya. Kalau bukan karena adanya nur Muhammad dari sejak zaman azali, tidak mungkin diciptakan bumi beserta isinya. Ya isinya kita semua selaku manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini. Ya, coba saya mau ngetes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjawab semua ini. Menjawab semua tidak ini. Dinyalakan mic-nya.
sonnya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, junjungan kita disebut itu tanda kita memiliki attitude, kita memiliki attitude, kita memiliki karakter, kita memiliki takriman wa ta'diman, mengagungkan Kanjeng Nabi besar. Ya. Sudah banyak barang tentu kalian semua tidak merasakan gitu. Betapa Kanjeng Nabi itu sampai kita hari ini memiliki arti dan peran penting. Kalaulah bukan kita umatnya Kanjeng Nabi, kita itu di sholat saja. 50 waktu, 50 rakaat. Banyak sekali privilege karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sholat dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ada lagi yang lain, syariat Islam yang lain, syar'un man qablana. Contoh, kalau tidak salah pada zaman Nabi Ibrahim, ya, barang siapa yang terkena kotoran, umpama kotoran ya, ada najis bugoladoh, najis yang besar. Itu mensucikannya itu luar biasa susahnya. Bahkan harus diganti kulit gitu kan. Ada pendapat yang misalkan kita terkena jilatan anjing, terkena jilatan babi atau anjing lah saja. Itu misalkan terkenanya di sini, maka kulitnya harus diganti. Itu syariat terdahulu. Tapi karena kita umat Nabi besar, junjungan kita, itu ada privilege yang luar biasa. Banyak lagi contoh-contoh lain. Syafaat Nabi itu bukan hanya nanti di yaumil udma, di yaumil akhirat nanti, yang menjadi penolong kita. Di dunia ini pun masih jadi penolong. Saya merasakan betul getirnya kemarin saja ya, yang mau lahiran persalinan anak pertama saya. Kerasa istri saya itu dari mulai malam Senin udah kerasa. Sampai dengan menunggu pembukaan satu itu hampir 1 hari. Bingung kita. Dan lain sebagainya. Ya. Bingung 1 hari ini bayi nggak keluar. Ya, saya pasrah sambil berdoa seraya. Kata guru saya, bacakan sholawat sebanyak-banyak. Ya, bacakan sholawat sebanyak-banyaknya. Bertawasul kita. Tawasul itu kita meminta fasilitator. Sebagai wasilah, penyambung, disambungkan melalui Nabi meminta kepada Allah agar dimudahkan. Ya. Berkah sholawat itu akan mempermudah segala urusan kita. Berkah bersolawat itu akan mempermudah masuknya cahaya ilmu kepada hati dan pikiran kita. Yakin, banyak sekali fadilah bersolawat. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, pahalanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, pahalanya 100 kali. Barang siapa yang bersolawat padaku 100 kali, pahalanya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali, pahalanya adalah yadkhulul jannah. Maka orang tersebut, monggo, silahkan masuk ke surga dan nanti akan bersamaku, ma'i. Akan bersamaku di jannah, surga nanti, katakan. Luar biasa. Nabi kita itu. Ya. Khairul anbiya, baik-baiknya Nabi. Baik-baiknya Rasul. Ya,
Silahkan kalian. Mau apapun, mau bagaimanapun, sesulit apapun, kalau kalian punya kesulitan, silahkan baca sholawat. Ngalem ke Kanjeng Nabi. Ya. Bersandar, yang layak dijadikan sandaran kita itu sesungguhnya Kanjeng Nabi. Ya. Kamu sulit, kamu bingung apa? Sulit belajar, bingung, kesusahan. Gandolannya itu ya, sandarannya itu ya Kanjeng Nabi. Bahkan guru saya pernah bilang, kiai saya, di dalam kehidupan itu ada yang namanya kunci-kunci kehidupan. Ya, kita juga saat ini ya kuliah harus tahu ngerti kuncinya bagaimana. Ya, kita mau apapun kita harus tahu kuncinya. Mau berangkat naik motor juga harus punya kunci, mobil juga harus punya kunci. Ya, dan kuncinya kehidupan di antara yang paling penting adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman, di antara fadilah keutamaan membaca sholawat. Apalagi ini adalah sholawat bil qulub, sholawat sifat, yang berarti sholawat kepada Kanjeng Nabi meminta kesehatan, meminta kesembuhan. Ya, real ini sholawat sifat pentingnya ini dengan adanya wabah pandemi seperti ini, yang semua dunia luluh lantah ibaratnya. Sholawat ini ada sebelum adanya pandemi, bahkan jauh-jauh berabad-abad silam. Nah, ya mau meminta pembuktian urgensitas sholawat seperti apa gitu. Mau meminta apa pentingnya sholawat, sudah nggak bisa dibahas lagi, sudah bukan bahasan. Karena sholawat itu ya penting. Terlebih sholawat sifat ini kita meminta pertolongan, perlindungan daripada wabah dan seterusnya. Mari kita baca. Saya baca dulu ya 3 kali, nanti saya tunjuk 2-3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha, sebagai obat hati dan penyembuh. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, sebagai penyehat badan dan kesembuhan.
wa nuril absari wa diyaiha, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahaya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabat. Nah, itu teman-teman. Siapa yang berkenan membaca sholawat Syifa? Monggo, silakan. Yang berkenan. Saya boleh, Pak. Silakan, Midat ya. Iya, Pak. Ya, silakan Midat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, syukran. Ya, Midat. Ya, silahkan perempuan yang mau membaca. Perempuan. Tempel aja. Ya, perempuannya. Halo, perempuan. Tawaduk semua ya. Perwakilan perempuannya. Mahasiswi. Midat, mana teman perempuannya, Midat? Ya, Pak. Mungkin dari kali Pak bisa. Dibaca saja. Dibaca saja, nggak perlu pakai irama atau nadanya, nggak perlu. Ya Pak, saya Pak. Silakan. Namanya Mbak Trina ya Pak. Ya, Trina ya. Mbak Trina ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Silahkan. Saya menganjurkan kepada kalian, sangat-sangat menganjurkan kepada kalian semuanya untuk membaca sholawat tibbil qulub ini, sholawat Syifa ini. Ba'da sholat minimal 1 kali. Ba'da sholat minimal 1 kali. Syukur-syukur ya 3 kali lah minimal. Ya bisa 3 kali lah, sepertengahan. Minimal 1 kali, baca saja. Baca, ya. Baca ba'da sholat. Mudah-mudahan dengan tersebut kita senantiasa diberikan kesehatan dan dibukakan pintu ilmu yang berkah manfaat. Baik. Nah, kita akhiri sesi ini dengan membaca doa setelah membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imam wa nur wa huda wa rahman
Allahumma dzakirna minhu ma nasin wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Silahkan selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Monggo moderator. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hilmi Ahmad Damawan, Ataya Hanun dan Gita ingin menyampaikan materi mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk yang sesuai dengan jati diri manusia. Nah, jati diri manusia yang dimaksud ini adalah bahwasanya sejak kita lahir sampai nanti meninggal, ada identitas yang terlekat di dalam diri kita sebagai hamba Allah. Dan ada amanah juga yang mengharuskan kita untuk bisa mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Nah, untuk mewujudkan amanah ini, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia dan mencapai derajat takwa, yaitu hubungan dengan Allah untuk menghasilkan hubungan baik dengan sama-sama manusia dan makhluknya. Nah, namun seringkali kita lihat sekelompok orang atau seseorang yang menggunakan ayat Al-Quran ini sebagai justifikasi untuk membenarkan tindakan keji yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai Muslim harus bisa tidak hanya mengimani kitab suci Al-Quran, tapi juga mengenali visinya agar bisa hidup sejalan dengannya. Masalahnya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi misi dari Islam. Nah, dimulai dari pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qaro'a yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah yang berarti menghimpun huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Nah, secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis pada mushaf dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Jika dibaca akan beribadah, dimulai dari surat An-Nas dan diakhiri dengan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ataya Hanun. Saya izin meneruskan, jadi saya akan membahas sebenarnya itu kenapa Al-Quran sangat penting untuk seorang Muslim. Jadi Al-Quran ini sebenarnya berperan sebagai satu-satunya petunjuk yang langsung difirmankan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui Nabi Muhammad, di mana yang diterimanya oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup dalam berislam, maka Al-Quran mempunyai misi yang tidak berbeda dengan Islam, yaitu untuk menjadi rahmat bagi semesta dan memberi petunjuk pada manusia untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Lalu bagaimana sih sifat dari pesan dalam Al-Quran ini sendiri? Jadi Al-Quran itu punya,
Jadi Al-Quran itu mempunyai pesan yang bersifat universal. Jadi maksudnya universal tuh bisa dipakai baik dari zaman yang lalu pada saat Al-Quran sendiri diturunkan sampai sekarang yang kita masih jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Al-Quran juga menjadi pesan yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Arab pada waktu pewahyuan dan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini dapat kita lihat bahwa setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu selalu memiliki hubungan dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu dan menjadi pedoman untuk Rasulullah juga gitu. Terus ada juga yang ketiga karena dia mengandung pesan yang bersifat umum, dan yang terakhir karena mengandung pesan kontekstual seperti bagaimana yang memang waktu itu ada dan perlu disikapi secara langsung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Saya nge-lag nggak sih? Komputer saya nge-lag soalnya. Bentar. Selanjutnya tentang pemahaman manusia atas ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dan pemahaman kita atas ayat Al-Quran ini sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu merupakan zat yang maha tahu, yang maha benar, di mana semua isi yang ada pada Al-Quran itu sudah pasti benar. Dan sedangkan kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang bukan merupakan zat maha tahu dan zat maha benar. Jadi bisa saja pemahaman kita ini benar, tetapi bisa saja pemahaman kita ini salah. Sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Lalu gimana caranya agar pemahaman kita ini sesuai dengan kehendak Allah? Jadi pemahaman kita harus valid, yang harus sesuai dengan misi Al-Quran, yaitu dapat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di semesta alam dan memberikan anugerah ke seluruh alam semesta. Nah, selanjutnya, mengapa pemahaman manusia terhadap Al-Quran itu berbeda satu sama lain? Faktor yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Contohnya adalah dalam surat An-Naml ayat 88 mengenai gunung, pokoknya intinya itu mengenai gunung yang berjalan. Jika seorang ahli bahasa Arab akan memahaminya itu dari kata per kata, dari cara keluaran kalimatnya dan menjelaskan secara tekstual. Sedangkan untuk seorang ahli gunung itu pasti akan menghubungkan pemahaman ayat ini ke ciri-ciri gunung, karakteristik gunung, manfaat gunung, dan identitas lain yang berhubungan dengan gunung. Lalu faktor yang kedua itu latar belakang politik. Contoh itu seperti dalam An-Nisa 59 tentang taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Untuk orang yang merupakan bagian dari kekuasaan tersebut pasti akan menganggap bahwa ayat ini itu berarti dia tuh harus tunduk kepada pemegang kekuasaan, kepada ulil amri. Sedangkan jika menurut orang yang bukan bagian dari kekuasaan, dia mengartikan ayat ini sebagai ketentukan kita kepada pemegang kekuasaan itu nggak boleh lebih dari ketentukan kita kepada Allah dan Rasul. Yang terakhir adalah faktor jenis kelamin. Nah, ini mengenai ayat-ayat tentang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pemahaman laki-laki yang belum pernah mengalaminya secara langsung tentunya akan berbeda dengan pemahaman perempuan yang sudah mengalami hal ini secara langsung dan mengetahui rasa sakitnya gimana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Baik, jadi cara seseorang mengutip Al-Quran sendiri dari tadi yang disebutkan bisa menentukan bagaimana kesimpulan seseorang terhadap suatu ayat. Dan dampak dari cara memilih ayat itu sendiri yang kita kutip juga akan menentukan sikap kita. Apapun yang dikatakan seseorang tentang Al-Quran itu sendiri adalah pemahaman seseorang tentang Al-Quran itu sendiri yang dikatakan seseorang ya. Jadi karena itu walau kebenaran Al-Quran bersifat mutlak dan universal, pemahaman manusia terhadap kitab ini sebentar. Oh ya, suara saya terdengar? Oh, terdengar. Baik. Oke, lanjut aja slide-nya. Jadi karena kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak dan universal, pemahaman manusia terhadap kitab ini tidak. Jadi sangat mungkin bagi kita mengkritik pemahaman seseorang terhadap Al-Quran tanpa mengkritik Al-Quran itu sendiri.
dalam memahami Al-Quran itu sendiri atau saat mengkritik pemahaman seseorang atas Al-Quran, jangan sampai melawan misi utama Al-Quran untuk mewujudkan kemaslahatan yang dirumuskan oleh ulama, antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan yang terakhir harta. Kemaslahatan lain adalah berkembang dengan menjaga rasa aman, keselamatan, dan yang paling penting menjaga bangsa kita sendiri. Bisa disimpulkan, lanjut, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia dalam mewujudkan kemaslahatan semesta. Namun Al-Quran ini tuh selalu dipahami dan ditafsir oleh manusia yang tidak satupun maha tahu, maha benar, dan maha adil. Manusia sendiri juga memiliki perspektif yang berbeda-beda. Untuk melahirkan tafsir yang adil dan merata, manusia mesti berpegang teguh pada misi Al-Quran sebagai kitab tentang tauhid, kemaslahatan semesta antar sesama manusia dan makhluk Allah, serta kitab tentang bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki hubungan yang baik kepada Allah maupun pada sesama makhluk Allah. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberikan masukan kepada kelompok kami, dipersilakan. Silahkan teman-teman, ini kitab suci kita. Silahkan diperdalam. Tolong dicatat yang bertanya ya, berikut pertanyaannya. Jadi saya berikan nilai tambahan. Baik, Pak. Mohon maaf, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, Torik dari Biop 21. Bertanya mengapa terjadi perbedaan penafsiran di antara para ahli agama tentang Al-Quran. Sekian. Oke, izin menjawab. Nah, jadi sebenarnya perbedaan pemahaman penafsiran ini ada beberapa faktor ya. Sesuai yang udah saya jelaskan tadi, ada faktor latar belakang pendidikan, latar belakang politik, sama gender. Tapi ada juga yang lain, karena terkadang gimana ya? Mana jelasnya? Ini nih, kemaslahatan ini. Ada orang yang ingin mengujikan kemaslahatan itu secara sungguh-sungguh. Kemaslahatan baik itu kepada diri sendiri, orang lain maupun masyarakat yang lain. Nah, tapi ada juga yang mereka itu hanya ingin mengujikan kemaslahatan hanya kepada diri mereka sendiri saja, hanya kepada kelompok mereka, hanya kepada kelompok mereka saja. Nah, hal ini juga berpengaruh kepada perbedaan pemahaman penafsiran. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Sudah. Izin tanya. Silahkan. Saya Pak Widar Pasha dari Bioproses 21. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga tiap tahunnya dari mulai diturunkannya ayat pertama? Karena kan kita tahu bahwa menurut perspektif Muslim, kitab Injil itu kan dirubah. Nah, itu gimana caranya kita tahu bahwa Al-Quran itu dulu nggak diubah gitu isinya. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan Al-Quran kan multi tafsir tadi ya. Nah, kira-kira kita sebaiknya kita mengambil tafsir yang mana gitu. Karena kan itu juga membuat kita bingung mau ambil makna yang mana gitu sebagai syariat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya kita tampung dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Silakan.
Perkenalkan, saya Nadia Manusabila dari jurusan Teknik Kimia dari 2021. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bagi kita sebagai mahasiswa yang masih dalam proses menuntut ilmu dan masih butuh banyak belajar untuk meminimalisir memahami pemahaman Al-Quran yang salah. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Nah, silakan. Ramadan Utama dari DTI 2021. Kita sepakat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Namun, selama ini saya baca tuh, ada hukum-hukum di Al-Quran tuh bersifat umum dan tidak menjelaskan secara rinci. Hal ini membuat seperti kita kayak kurang memahami secara penuh. Juga memang Al-Quran, apakah kayak perkembangan zaman itu luas, habis itu apakah Al-Quran itu masih toleran dengan adanya perkembangan zaman terkait dengan hukum-hukumnya yang baru-baru ini muncul-muncul gitu. Terima kasih. Izin menjawab dari yang pertanyaannya Pasha. Jika Al-Quran, intinya pertanyaan kan jika Al-Quran motif salin, maka ambil tafsiran yang mana? Nah, jadi dalam penafsiran Al-Quran ini, itu biasanya karena ada dua kelompok itu. Jadi kita tuh harus bisa mengambil penafsiran yang tentunya itu nggak bersifat merusak dan tidak lepas dari prinsip dari misi Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjadi anugerah bagi alam semesta. Apakah sudah terjawab buat ini yang Pasha? Jadi kalau misalkan ini kan multi tafsir nih, kita bisa ganti-ganti gitu pemahamannya. Ya kita misalkan kayak bisa fleksibel gitu nggak? Kita mengaplikasikan tafsir Al-Quran. Karena pemahaman dan penafsiran Al-Quran yang berbeda-beda ya. Jadi selama penafsirannya itu benar dan tidak tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan misi Al-Quran, ya maka bisa aja. Oke, terima kasih. Sama yang kedua, Ahimi. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Gimana? Saya akan konfirmasi pertanyaannya dulu. Gimana cara meminimalisir pemahaman yang ekstrim ya? Betul? Ya, gimana cara kita meminimalisir memahami pemahaman Al-Quran yang salah? Baik, cara meminimalisir pemahaman Al-Quran yang ekstrim. Kita tahu penafsiran Al-Quran ini macam-macam ya. Jadi kalau misalkan pemahamannya itu bisa dibikin bisa dibikin matriks sih. Jadi kita bisa lihat konteks sang penafsir itu dari mana. Pertama, itu kita bisa lihat konteks sang penafsir. Kedua, kita bisa lihat konteks ayatnya. Pokoknya dari sini kita harus memahami pertama konteks. Kedua, kita harus ambil
pemahaman akan ayatnya itu secara utuh. Jangan hindari mengambil ayat secara terpotong-terpotong. Sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Oke, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaannya tadi Rahmanda ya. Tadi nanyanya, bentar. Tadi pertanyaannya, jadi kurang memahami secara umum apakah Al-Quran up to date gitu kan intinya. Gimana Rahmanda? Benar nggak pertanyaannya kayak gitu? Apakah Al-Quran itu, di Al-Quran kan ada dasar hukum yang masih umum, belum secara terperinci gitu. Nah, kita nemukan hukum yang terperinci itu dari mana? Terus, habis itu yang, memang Al-Quran itu kayak mengikuti perkembangan zaman, tapi sejauh zaman ini kan ada hukum-hukum yang baru yang muncul. Nah, itu tuh nggak ada di Al-Quran, itu cara ngambilnya kita tuh dari mana dasar hukumnya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya pribadi, walaupun kayak memang mungkin nggak semuanya dijelaskan secara rinci di Al-Quran gitu ya, tapi untuk kayak basic-basic kehidupannya tuh kita punya semuanya di Al-Quran gitu, mulai dari cara bersikap, cara, pokoknya hal-hal sekecil apapun tuh semuanya dijelaskan di Al-Quran. Jadi kayak kalau menurut saya, kalaupun memang nggak sesuai sama, maksudnya tidak berkembang dengan ketentuan hukum dasar yang sekarang, itu tuh bisa menjadi pedoman apa ya, kayak jadi nilai fundamental untuk diri kita sendiri dan menjadi dasar hukum yang baik juga gitu untuk semua orang. Karena yang tadi udah disampaikan juga kalau Al-Quran tuh sebenarnya bersifat umum dan lebih universal, mau masuk ke umat manapun tuh sebenarnya basic yang harus dimiliki manusia tuh semuanya sama gitu seperti yang ada di Al-Quran. Jadi menurut saya kalaupun nggak sesuai dengan perkembangan hukum sekarang tuh Al-Quran menjadi nilai fundamental yang benar-benar basic untuk menjadi seorang manusia yang baik gitu. Menjawab nggak? Terima kasih atas jawabannya. Bisa ditambahkan sama yang lainnya, nggak apa-apa. Atau anggota kelas yang lainnya juga bisa menambahkan. Izin menambahkan, saya Arif Andiraga dari Departemen Teknik Kimia 2021. Menurut pendapat saya yang saya tahu, kalau misalnya di Al-Quran itu masih universal, nah itu diperinci lewat hadis. Jadi kan kita sumber pokok hukum dasarnya Islam itu ada di Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran, kalau di Al-Quran cuma universal, masih kayak umum. Contohnya misalnya kayak ada ayat tentang disuruh puasa, tapi kan juga di Al-Quran kan dijelaskan tata cara puasa kayak gimana. Nah, itu kan ada, tapi di hadis tuh ada penjelasannya secara rinci bagaimana puasa. Jadi kesimpulannya kalau misalnya di Al-Quran masih universal, itu perinciannya bisa ada di hadis. Terima kasih. Apakah saya boleh menanggapi lagi? Tadi yang kayak udah benar, udah paham tentang kalau nggak Al-Quran umum itu nanti ada di belajar hadis. Tapi yang kedua tuh kayak misalnya saya kasih contoh kayak halal vaksin gitu. Bagaimana cara vaksin gitu kan. Nah itu ngambil hukumnya itu dari mana gitu. Terkait vaksin itu ada yang namanya ijma' ulama. Sumber hukum Islam itu ada 4. Ya. Ini kesepakatan ulama mayoriti. Sumber hukum Islam itu sesungguhnya ada 4. Bukan hanya Quran dan hadis saja. Tetapi yang ketiga ada ijma' ulama. Kesepakatan para ulama yang memiliki kapasitas, otoritas, kaliber, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah qiyas, analogi. Ya, analogi qiyas. Apa contoh qiyas yang dianalogikan, Pak? Itu khomer, mabuk,
haram. Kemudian apa yang menyebabkan haram? Contoh lagi adalah narkotika. Narkotika dan sejenisnya dan lain-lain. Ya. Itu kias. Nah, nanti ijma ulama itu banyak, ada pembahasannya, ada di dalamnya ada fikih. Fikih itu produk. Fikih itu produk. Kalian misalkan di jurusan teknik memproduk apa nih? Di teknik nuklir misalkan memproduk nuklir. Nah, sebelum jadi produk nuklir itu ada olahannya dulu, diolah bagaimana cara menjadi suatu benda, bagaimana diolah, diproduksi, diolah menjadi suatu produk hasil jadi. Nah, itu namanya fikih. Cara mengolah ilmunya ada usul fikih, ada qawaidul fikih, dan lain sebagainya, ilmu pendukung lainnya. Nah, di usul fikih itu ada salah satu kaidah, dan di qawaidul fikih itu ada kaidah, ya, ada maslahatul mursalah, terus istishab, istihsan. Nah, dari situ ngambilnya. Contoh, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Itu untuk contoh dar'ul mafasid, mencegah kemafsadatan, kejelekan itu lebih baik muqaddamun ala jalbil masalih daripada kita mengejar kebaikan. Contoh kemarin ketika pas pandemi, sholat 5 waktu di masjid itu baik, tetapi karena pandemi, ya, kita sholat di rumah dan lain sebagainya, sholat Jumat di rumah, sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah. Terkait dengan vaksin, ya, terkait dengan vaksin, ini ada dasar-dasarnya. Contoh istishab, kemudian ada lagi namanya kias, ya. Kias ini masuk kepada kias, analogi sama kayak versinya vaksin babi meningitis, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Keadaan darurat akan merubah suatu hukum, ya, menjadi mubah, boleh, ya. Selagi itu manfaatnya lebih banyak. Contoh, ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Fayas sedang pergi ke hutan, di tengah hutan Kalimantan yang lebat, ya, itu hilang kompas, ya, banyak yang di tengah hutan itu hilang kompas dan tidak tahu arah, itu sangat-sangat sekali banyak. Cadangan persediaan makanan udah habis, sedangkan tim itu asalnya misalkan 5 itu terpencar. Yang sering naik gunung pasti tahu lah cerita-cerita seperti itu. Nggak ada makanan. Yang ada adalah apa misalkan? Ular. Ada ular. Ya walaupun beresiko kita tetap melawan dan lain sebagainya. Ular haram. Tapi karena untuk mempertahankan jiwa kita, tadi ada yang menyebut maqasidus syariah, itu dari mulai hibduddin, hibdun nafas, urutannya maqasidus syariah. Inti core daripada syariat kita. Ada paling tidak yang 2 ini. Pertama urutannya hibduddin, menjaga agama. Yang kedua hibdun nafas, menjaga diri. Ya, vaksin. Hibduddin, dengan menjaga diri maka kita menjaga agama. Ya, begitu. Dengan ini kalau nggak divaksin, habis semua ini kita. Bahkan rentan gitu. Agama siapa yang mau merawat? Dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini gambaran-gambaran singkat saja secara metodologis, secara manhaji. Manhaji itu artinya metodologis yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaannya Fayas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, izin menjawab pertanyaan Pasha yang pertama tadi. Jadi kan pertanyaannya gimana kita tahu Al-Quran itu terjaga sampai sekarang kan? Iya.
Nah, jadi bukti Al-Quran itu terjaga isinya sampai sekarang itu ada dua. Yang pertama, di saat penurunan wahyu di masa Rasulullah itu kan banyak sahabat-sahabat Rasul itu udah menghafal Al-Quran ini. Nah, jadinya itu hafalan ini diturunkan kepada anaknya, nanti diturunkan lagi kepada cucunya sampai sekarang. Nah, yang kedua, sewaktu penurunan waktu juga, ayat-ayat Al-Quran ini sudah ditulis di kertas gitu kan. Terus nanti baru di zamannya kapan, saya lupa itu baru dibukukan. Nah, sampai sekarang aja Al-Quran tertua di bumi ini masih ada. Nah, dua bukti ini cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu sampai sekarang masih terjaga kemuniannya. Apakah menjawab? Berarti dari media yang turun-temurun itu ya? Iya, media turun-temurun. Nah, kalau misalkan ada typo gitu, pas zaman dulu kan kita nggak tahu nih, kayak ya kali aja gitu kan, kalau zaman dulu kan di down terus kesenggol gitu kan. Ya kan pastinya udah dicek secara berulang kali untuk memastikan bahwa ayat Al-Quran ini benar, nggak ada salah, nggak ada yang ditambah-tambah. Itu juga, dan juga udah dikonfirmasi juga kepada orang yang emang menghafal Al-Quran itu sendiri. Berarti kayak secara kolektif lah ya gitu. Iya. Sama dari hafalan-hafalan. Oke. Thank you, Hani. Oke. Apakah ada yang masih ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin memberikan masukan terhadap presentasi yang kami berikan hari ini? Mungkin bisa langsung ngomong aja. Ya, izin bertanya. Silahkan. Izin, nama saya Oli Rahman dari Teknik Bioproses Angkatan 2021. Di PPT kalian, saya lihat dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya. Berarti secara bertahap. Itu alasannya kenapa? Kenapa tidak sekaligus? Gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Izin menjawab, karena kenapa Al-Quran diturunkan secara turun-menurun gitu, karena itu sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Nah, kita ambil contoh tentang pelarangan minuman keras atau khamar. Nah, pada mulanya pada saat Rasulullah ini masih di Mekah, khamar ini bisa dibilang sama mulianya dengan susu dan madu. Lalu saat Rasulullah sudah pindah ke Madinah, dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran bahwa khamar ini merupakan keburukan, tapi juga memiliki manfaat. Lalu selanjutnya ada diturunkan lagi ayat mengenai khamar ini tentang bahwa sholat seorang muslim tidak akan diterima jika dia mabuk karena khamar. Lalu yang terakhir di surat Al-Maidah baru emang dijelaskan bahwa minuman keras ini benar-benar haram. Nah, dari sini kita tahu bahwa emang Al-Quran ini perlu diturunkan secara turun-temurun. Bagaimana nggak secara langsung itu? Karena juga melihat kondisi perkembangan zaman Rasulullah di saat itu. Apakah menjawab? Namun waktu saat wafatnya Nabi Muhammad, itu kan surat-surat itu masih terpisah. Ayat-ayat Al-Quran masih terpisah, belum digabungkan. Nah, itu digabungkan dan itu menimbulkan banyak versi Al-Quran. Versi yang dalam arti banyak, ada yang Al-Quran yang jumlah suratnya segini, ada yang jumlah Al-Quran yang suratnya segini. Nah, akhirnya sahabat Nabi di situ menentukan bahwa Al-Quran yang ini nih yang sekarang kita punya untuk sebagai official lah. Nah, yang sisanya itu dibakar. Itu bagaimana itu? Jadi emang sebelum Al-Quran ini ditulis itu emang udah sesuai yang saya jelaskan tadi kepada Melihat Pasha tentang kenapa Al-Quran ini tetap terjaga sampai sekarang, itu emang sebelum ditulis itu emang benar-benar dicek oleh ahli-ahli agama yang
udah menghafal Al-Quran. Jadi hampir tidak mungkin isi Al-Quran ini keliru. Apakah menjawab? Maksudnya kayak isi Al-Quran yang, maksudnya isi Al-Quran yang sekarang kan ini kan itu yang ditentukan oleh sahabat Nabi, ya kan? Ya. Dimana versi-versi Al-Quran yang lain itu dibakar, tahu nggak? Sebelum dijadikan official Al-Quran, itu pernah ada perundingan antara sahabat Nabi, di mana digabungkan Al-Quran yang ada, dan ada perbedaan. Perbedaannya di jumlah suratnya. Mereka punya hak atas itu dari mana gitu, untuk melakukan pembakaran dari yang bukan mereka anggap sebagai official Al-Quran. Official lah, bisa dibilang official. Untuk itu saya kurang paham. Mungkin teman sekelompok kita ataupun Ayah Hanun ingin membantu. Saya juga nggak tahu sebenarnya jawaban yang benernya kayak gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya kan, jadi tuh sahabat-sahabat Rasulullah nih kayak istilahnya udah pilihan gitu ya. Maksudnya dia dipilih sama Allah, beliau dipilih sama Allah, dan dipilih sama Nabi Muhammad sebagai kayak, apa ya, jatuhnya kayak khalifah setelah Nabi Muhammad, kalau nggak ada kan. Nah, kalau menurut saya itu cukup wise gitu untuk kayak mereka nyatuin dan ngebakar yang sisanya, karena kita nggak tahu mungkin sisanya ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak tahu pada zaman itu yang mau mengganti isi Al-Quran atau sebagainya lah. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya sendiri ya, jadi kalau menurut saya itu wise enough gitu buat dibakar, karena tidak akan menyebabkan apa ya, kayak kesalahan penafsiran yang lebih lanjut gitu dari sisa-sisa yang nggak akhirnya di officialkan ini seperti yang tadi Ali sampaikan gitu. Tapi itu menurut saya juga nggak tahu sih kayak gimana. Boleh Pak Subur? Baik. Terima kasih, bagus pertanyaannya Aulia Rahmat. Kamu membaca dari mana? Saya dulu waktu SMP suka banget baca tentang agama, Pak. Kok SMP saja? Dilanjutkan dong. Siapa? Oh iya, bagus. Bagus. Terkait kegelisahan akademik ya. Sebelumnya kalau membutuhkan referensi, banyak referensi sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam yang membahas tentang kodifikasi, ada bahasan khusus tentang kodifikasi Al-Quran. Itu berada di era sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan membentuk suatu panitia kodifikasi Al-Quran. Ya, di dalamnya terdapat salah satu katibnya Rasul, sekretarisnya Rasul, yakni Zaid bin Sabit. Singkatnya, nanti saya teriring dengan waktu ya, singkatnya, masalah tentang kodifikasi Al-Quran, bagaimana urutan, kenapa Al-Fatihah didahulukan, padahal yang pertama surat apa, Rahman? Yang pertama surat atau ayat, apa bunyinya? Iqra. Ayat. Terus yang terakhir, surat apa? Yang terakhir. Al-Maidah ayat 3. Ya, apa bunyinya? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Udah lupa. Wa alaikum bi ni'mati wa raditu alaikum Islam. Islam.
Ya, betul. Itu kan jauh sekali ya. Tapi Rasul ya masa hidupnya telah memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat bahwasannya metode kodifikasi Al-Quran sesungguhnya ada tauqifi, istilahnya tauqifi. Nanti kalian catat, pelajari. Itu sudah tersistematis dari Allah sendiri, ya. Kita itu kayak sekarang kita sholat istikharah dalam menentukan sesuatu, ya. Torik misalkan bingung ini kemarin ini saya mau memilih UI, Oxford dan seterusnya. Nah ini masalah besar ini, masalah menentukan hajat ke depan kita. Kita saja sekarang ada istikharah. Ada istikharah itu kan kita meminta memilih yang terbaik tapi menurut kuasa Allah. Menurut pilihan Allah. Apalagi sekelasnya sahabat-sahabat Nabi. Selain mereka itu ijma, ada kesepakatan, musyawarah, melihat bertabrakan tidak dengan hukum-hukum positif agama, ya. Hukum positif agama dilihat, hukum dan seterusnya, ya. Itu kalau misalkan sudah seperti itu akan ditetapkan, ya, tauqifi, ya, gampangnya tauqifi, sudah ditetapkan, ulama sepakat ini mushaf Utsmani yang hadir tengah-tengah kita. Memang terkait mushaf di dalam ulumul Quran, jurusan saya di S3 itu ulumul Quran. Kajian saya. Ini bisa sampai 3 semester membahas kajian mushaf Al-Quran. Jadi sangat naif saya berbicara tentang kajian Al-Quran, hanya sedikit saja. Intinya itu saja yang perlu kita pahami, bahkan kita tahapan selanjutnya yakini bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang adalah betul. Inna nahnu nazzalnal Quran wa inna lahu lahafiz. Sesungguhnya kata Allah, aku sendiri yang menurunkan Al-Quran. Dan aku juga yang akan menjaganya, terhindar daripada tipe-tipe. Tadi siapa? Midat yang nyebut tipe, ya, dan lain sebagainya, ya. Memang orientalis nih, kerjaan orientalis itu mengkritisi Al-Quran. Al-Quran itu ya begitu tadi. Yang disebutkan oleh Rahman itu, saya paham itu. Alurnya kemana saya paham. Itu menggoda pikiran gitu, menjadikan kita itu tagoyur, resah. Kita itu berpikir ulang, apakah betul Al-Quran yang ada pada kita saat ini adalah otentik. Wis, ini bahasa keimanan. Tapi kalau misalkan dikejar secara akademis, ya siap. 3 semester sama saya. 3 semester. Saya kuliahnya juga panjang. Tuh kan? Ya. Ya barangkali itu saja ya. Ya karena kan kita mempelajari Al-Quran, itu harus pada sumbernya langsung. Bahkan tadi, Pak, bagaimana ada yang penafsiran Al-Quran? Sudahlah, kita itu sekarang periodenya periode itba. Periode pengikut, follower daripada ulama-ulama yang memiliki kapasitas dan otoritas. Ya, mujtahid itu hampir-hampir sudah sulit menemukan mujtahid, orang yang bisa berijtihad secara penuh. Bahkan mufasir hari ini di Indonesia yang terkenal yang masih ada adalah Profesor Quraish Shihab. Ya, terkait perbedaan pendapat, saya setuju yang disampaikan oleh para pemateri dan yang menambahkan, saya setuju, sangat-sangat setuju. Tapi intinya, yang perlu kalian hati-hati justru mengambil pendapat penafsiran Al-Quran dari, mohon maaf, ya, yang
Ya, saya sebutkan saya yang tidak otoritatif, yang tidak memiliki background pendidikan Al-Quran, pengetahuan wawasan Al-Quran, tapi berani untuk menafsirkan Al-Quran. Saya saja hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran itu. Hati-hati. Kalau mau menafsirkan satu surat, katakan Anas saja, atau Inna a'tainakal kautsar saja, itu saya mengutip dulu, membaca dulu berbagai kitab tafsir, membaca berbagai rujukan. Karena hati-hati. Hati-hati takut salah. Ini Al-Quran, kalamullah, ya, ucapannya Allah, firmannya Allah, ya. Kalau misalkan salah-salah, nanti kita mangkadaba, nanti kita khawatir dicap barang siapa yang berbohong, yang dusta, yang keliru menafsirkan Al-Quran, ya, dan hadis qudsi, itu nanti balasannya adalah neraka. Apa nggak takut? Santri atau pelajar yang berbicara tentang Al-Quran, dia belajar dengan betul, memiliki sanad keilmuan yang jelas, mata rantai keilmuan gurunya jelas, itu pasti akan hati-hati. Nah, hari ini kalian punya media yang banyak, punya media sosial yang banyak, orang-orang menyebarluaskan Al-Quran. Ada beberapa yang blunder, teman-teman. Ada beberapa yang blunder. Ya, yang blunder. Hati-hati. Pokoknya ketika Al-Quran itu menabrak segmentasi atau beberapa fan ilmu, itu blunder. Al-Quran itu betul bisa menyebar ke berbagai lini dan lain sebagainya. Hati-hati sekarang dengan pemahaman penafsiran yang radikal, yang liberal. Hati-hati. Oke. Selektif lah ke depannya ya. Itu aja tambahan dari saya. Barangkali bisa disimpulkan, kuliah kita itu sore sekali. Kalian persiapan sholat maghrib dan lain sebagainya. Jadi dari jawaban Pak Subur, saya bisa simpulkan
Jadi untuk pertanyaannya Aulia Rahman, jawabannya adalah Al-Quran akan oh ya, bagian Aulia Rahman sama mungkin bantu jawab sama yang Bidat Pasha juga. Al-Quran akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun udah dijaga, kita harus tetap hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Itu sudah terjawab. Gimana sekarang? Bagaimana sekarang? Bagaimana apanya, Pak? Sebentar. Ya sudah ditutup apa belum? Apa masih ada ini? Pertanyaan. Udah mau habis Baik. waktunya. Masih ada pertanyaan? Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan, jadi kita tutup saja. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini hadir semua, teman-teman? Kalau dari jumlah partisipan hadir semua, Pak, insya Allah. Baik, saya izin untuk